Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan laporan proyek akhir yang berjudul Analisis Anggaran Penjualan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan metode semi-average. Dan izinkan saya memperkenalkan saya dan anggota kelompok saya. Saya Rifat Raffi Rukmasara dengan NIM 632409805. Saya Ilham Salain dengan NIM 632406660. Saya Raka Mahesa dengan NIM 632405565. Jadi pertama kita akan bahas tentang latar belakang dan masalah. Penganggaran penjualan sangat krusial bagi perusahaan manufaktur besar untuk alokasi sumber daya dan efisiensi operasional. Idealnya, peramalan yang akurat wajib memadukan data historis dengan faktor eksternal seperti tren konsumen, regulasi ekonomi, dan fluktuasi harga bahan baku. Faktanya, metode semi-average yang sederhana memiliki kelemahan akurasi yang besar. Penelitian terbaru pada tahun 2025 pada PT Indofood menunjukkan metode ini menghasilkan tingkat kesalahan mencapai 213,26%. Hal ini terjadi karena semi-average sering mengabaikan fluktuasi pasar dan dinamika ekonomi global. Ketidakakuratan proyeksi beresiko menyebabkan kerugian stok dan salah investasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi dan membandingkan kembali penerapan metode semi-average dengan metode lain agar menghasilkan proyeksi yang lebih adaptif dan andal bagi PT Indofood. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama ada kalkulasi proyeksi. Menghitung proyeksi anggaran penjualan, nilai nominal rupiah dan volume fisik PT Indofood untuk tahun fiskal 2026 secara objektif. Yang kedua ada evaluasi akurasi. Mengukur tingkat kesalahan peramalan menggunakan indikator mean absolute percentage error atau MAPE secara sistematis. Yang terakhir ada rekomendasi taktis. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dibatasi secara menghasilkan terfokus, tajam, dan reliable bagi manajemen korporat. Yang pertama ada fokus korporat. Kinerja operasional domestik PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak mencakup lini ekspor. Yang kedua ada rentang data historis, menggunakan laporan tahunan dan data volume penjualan realisasi periode 2022 sampai 2025. Yang ketiga ada variabel analisis, penjualan neto triliun rupiah dan estimasi volume produk fisik unit terjual. Terakhir ada estimasi proyeksi, peramalan target operasional dan evaluasi akurasi khusus tahun anggaran 2026. Selanjutnya ada anggaran dan peramalan korporat. Yang pertama, anggaran adalah rencana kuantitatif sistematis dalam unit moneter untuk masa depan. Dalam struktur keuangan, anggaran penjualan bertindak sebagai master komponen karena seluruh anggaran operasional lainnya, seperti produksi, material, dan kas, disusun berdasarkan estimasi penjualan ini. Yang kedua ada peramalan penjualan. Peramalan adalah teknik ilmiah untuk memperkirakan volume penjualan di masa depan dengan basis data historis. Urgensinya terletak pada kemampuannya meminimalkan ketidakpastian pasar dan menjadi acuan utama strategi koordinasi antar divisi korporat. Selanjutnya ada metode setengah rata-rata, koefisien tren, dan persamaan linear. Metode semi-average membagi data historis runtun waktu menjadi dua bagian sama besar untuk menentukan fungsi persamaan linear.
membagi data kronologis secara seimbang, menghitung rata-rata masing-masing kelompok, rata-rata kelompok otomatis menjadi konstanta, menghitung perubahan tahunan berdasarkan jarak tahun. Dan di sini ada formulasi metode rata-rata, koefisien tren, dan persamaan linear. Untuk rata-rata kelompok 1 sama dengan total penjualan K1 dibagi jumlah tahun K1. Dan untuk rata-rata kelompok 2 sama dengan total penjualan K2 dibagi jumlah tahun K2. Selanjutnya ada rumus koefisien tren, yaitu B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi N. Yang terakhir ada rumus persamaan linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya, evaluasi akurasi menggunakan metode MAPE. Filosofi dan kriteria penilaian MAPE atau Mean Absolute Percentage Error disukai dalam evaluasi korporat karena sifatnya yang scale independen, tidak bias oleh besarnya skala nominal bisnis, baik skala UMKM maupun korporasi triliunan rupiah. Dan di sini ada rentang nilainya, yaitu jika lebih dari 10%, berarti dia dalam kategori sangat akurat dan resikonya sangat minimal. Selanjutnya ada rentang nilai 10% sampai 20%. Dia ada di kategori baik atau akurat, dapat diterima kebijakan taktis. Yang ketiga ada 21% sampai 50%. Dia dan butuh pengawasan yang ketat. Terakhir ada lebih dari 50%. Dia dalam kategori tidak akurat, model gagal, dan bias fatal. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat ada formulasi umum MAPE, prosedur perhitungan evaluasi. Yang pertama ada tabulasi, menyejajarkan data aktual dengan hasil ramalan. Yang kedua ada deviasi absolut, menghitung selisih mutlak tanpa mempedulikan nilai negatif. Yang ketiga ada decimal error, yaitu membagi nilai absolut dengan penjualan aktual tiap periode. Yang terakhir ada rerata persentase, menjumlahkan seluruh proporsi galat desimal, membaginya dengan jumlah periode lalu dikalikan 100%. Oke, selanjutnya kita masuk ke data penjualan yang kita gunakan dalam meneliti proyek ini, yaitu data penjualan PT Indofood selama kurang lebih dari 2022 hingga 2025. Yang pertama dari tahun 2022 itu penjualannya sekitar 110,83 triliun atau volume unit terjualnya itu 21 miliar 160 juta. Kemudian 2023 ada 111,70 triliun, volumenya yaitu 22 miliar 340 juta. Kemudian tahun 2024 ada 116,62, volume unitnya yaitu 23 miliar 384 juta. Kemudian tahun 2025 122,57 triliun, volumenya yaitu 24 miliar 514 juta. Oke, kemudian kita masuk ke analisis peramalan penjualan neto dengan metode semi-average. Nah, yang pertama adalah pembagian kelompok dan perhitungan rata-rata. Jadi kelompoknya ini kita dibagi dua, yaitu K1 dan K2. K1 itu adalah penjualan neto tahun 2022, yaitu sebesar 110,80. Kemudian yang kedua ada penjualan neto tahun 2023 sebesar 111,70 triliun. Kemudian pada K2 yang pertama itu ada penjualan neto tahun 2024 sebesar 116,92 triliun. Kemudian ada penjualan neto tahun 2025 sebesar 122,57 triliun. Nah, untuk caranya bisa kita lihat dari K1 yaitu penjualan tahun 2022 ditambah penjualan 2023 dibagi jumlah periode. Kita masukkan angkanya yaitu 110,80 triliun ditambah 111,70 triliun dibagi 2. Kemudian kita dapat hasilnya 222,50 triliun kita bagi 2.
yaitu 111,265 triliun. Nah, kemudian kita selanjutnya ke K2, yaitu penjualan 2024 ditambah penjualan 2025 dibagi jumlah periode, yaitu 116,92 triliun ditambah 122,57 triliun dibagi 2, yaitu hasilnya 239,49 triliun dibagi 2, yaitu 119,785 triliun. Nah, selanjutnya kita ke perhitungan B. Nah, tadi kan kita sudah dapat nilai rata-ratanya ya. Yang pertama adalah K1 itu 111,265 triliun. Kemudian nilai rata-rata yang kelompok 2, K2 itu 119,745 triliun. Nah, ini kita bagi, kita kurang, habis itu kita bagi 2, dapat hasilnya 4,24 triliun. Nah, selanjutnya adalah penentuan persamaan tren dan proyeksi tahun 2026. Persamaan garis tren yang terbentuk yaitu Y sama dengan A plus dalam kurung BX. Y sama dengan Y. Ini A-nya tadi sudah dapat. 111,265 triliun ditambah 4,24 dalam kurung X. Nah, kemudian penentuan kita cari nilai X-nya yaitu 2026 dikurang 2022,5. Saya dapat X-nya 3,5. Nah, selanjutnya setelah nilai X itu diperoleh, selanjutnya kita akan substitusi nilai tersebut ke dalam persamaan tren. Nah, jadi caranya 111,265 tadi ditambah 4,24 dikali 3,5. Kemudian kita dapat hasilnya 111,265 ditambah 14,84. Kita dapat Y-nya yaitu 126,105 triliun. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh Raffi, rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan analisis peramalan penjualan berdasarkan unit terjual, yang dimana perhitungan ini sama seperti peramalan sebelumnya pada penjualan neto. Boleh next. Oke, yang pertama itu kita akan melakukan pembagian kelompok dan perhitungan rata-rata seperti yang pada peramalan penjualan neto, yang dimana data tahun 2022 itu adalah 22 miliar 160 juta unit. Terus tahun 2023 adalah 22 miliar 340 juta unit. Tahun 2024-nya adalah 23 miliar 384 juta unit. Tahun 2025-nya adalah 24 miliar 514 juta unit. Yang pertama itu adalah kita akan mencarikan K1-nya, yang dimana rumusnya adalah unit tahun 2022 ditambah unit tahun 2023 lalu dibagi jumlah periode. Lalu dari data yang tadi kita masukkan ke dalam situ, maka hasil dari K1 adalah 22 miliar 250 juta unit. Lalu untuk K2-nya sama, unit tahun 2024 ditambah unit tahun 2025 dibagi jumlah periode, kita masukkan data tadi yang sudah kita temukan. Lalu hasilnya adalah 23 miliar 949 juta unit. Boleh next. Oke, selanjutnya itu perhitungan B. Perhitungan nilai B-nya itu dikarenakan tadi kita sudah mencari rata-rata kelompok 1, K1-nya adalah 22 miliar 250 juta unit dan K2-nya 23 miliar 949 juta unit, maka kita memakai rumus mencari nilai B. Dan kita masukkan data tersebut, maka hasil dari nilai B itu adalah 849.500 unit. Oke, yang terakhir itu adalah penentuan persamaan tren dan proyeksi 2026. Yang pertama itu kita mencari persamaan garis tren unit terjual, yaitu Y sama dengan A plus BX. A-nya ini adalah 22 miliar 250 juta unit tadi, ditambah 849.500 unit, ya, lalu dikalikan dengan X. Lalu perhitungan nilai X-nya sama seperti yang ada pada peramalan penjualan neto, yaitu X sama dengan 2026 dikurang 2022,5 sama X-nya adalah 3,5. Lalu setelah itu nilai X-nya itu kita substitusikan ke dalam persamaan tren, yang dimana kita tinggal masukkan 3,5 tadi ya sebagai X. Maka hasilnya adalah
25.223.250.000 unit. Boleh next. Nah, yang selanjutnya adalah perhitungan nilai MAP. Yang pertama itu penentuan nilai indeks waktunya. Nah, tahun 2022 ini yaitu X sama dengan 2022 dikurang 2022,5 yaitu minus 0,5. Untuk yang 2023 dikurangi sama 2022,5 sama dengan 0,5. 2024 sama dikurangi 2022,5 yaitu hasil 1,5. 2025-nya dikurangi 2022,5 sama dengan 2,5. Nah, selanjutnya itu perhitungan substitusi persamaan trennya. Tahun 2022 karena dia memakai minus 0,5, kita substitusikan dia ke dalam X-nya. Maka hasilnya adalah 21.829 juta. Terus untuk yang tahun 2023-nya karena dia X-nya 0,5, jika kita substitusikan dia hasilnya adalah 22.667 juta. Untuk yang tahun 2024-nya karena dia X-nya 1,5, kita substitusikan ke dalam Y sama dengan A plus BX-nya, yaitu hasilnya 23.525 juta. Untuk tahun 2025, karena dia X-nya 2,5, maka hasilnya 24.373 juta. Selanjutnya itu perhitungan error absolut dan persentase kesalahannya. Untuk evaluasi tahun 2022-nya, yaitu 22.166 juta dikurangi 21.829 juta dibagi 22.166 juta dikalikan 100%, maka hasil 1,52%. Untuk yang tahun 2023-nya bisa kita lihat sendiri hasilnya adalah 1,51%, tahun 2024-nya 1,04%, dan tahun 2025-nya adalah 0,58%. Nah, dari hasil perhitungan MAP semua tadi, rekapitulasi dalam tabelnya itu adalah data aktualnya untuk tahun 2022, 22.166 juta, dan hasil prediksinya adalah 21.829 juta. Dan berarti persentase kesalahannya adalah 1,52%. Untuk yang tahun 2023-nya, yaitu data aktualnya 22.340 juta, hasil prediksinya 22.677 juta, dan persentase kesalahan 1,51%. Data 2024-nya, data aktualnya 23.284 juta, dan hasil prediksinya 23.525 juta, dan hasil persentase kesalahannya adalah 1,04%. Untuk yang 2025, data aktualnya 24.514 juta, hasil prediksinya adalah 24.337 juta, dan persentase kesalahannya hanya 0,58%. Dan total dari persentase kesalahan tersebut adalah 4,65%, yang dimana untuk kita melihat hasil MAP ini, nilai akhir ini, maka karena di sini kita memakai 4 data tahun 2022 sampai 2025, berarti 4,65% ini kita bagikan 4, yang dimana hasilnya adalah 1,16%. Yang dimana 1,16% ini adalah di bawah 10%, yang berarti kesimpulannya mutlak bahwa model persamaan tren linear ini dengan metode semi average memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Boleh next. Terakhir, kesimpulannya adalah berdasarkan metode semi average ini, anggaran penjualan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2026 diproyeksikan mencapai 126,105 triliun atau 25.220 juta unit, dan uji akurasi MAP-nya itu menunjukkan nilai sebesar 1,16%, sehingga peramalan dikategorikan sangat baik dan layak menjadi acuan keputusan manajerial. Namun, manajemen disarankan tetap memantau variabel eksternal seperti harga bahan baku global dan daya beli masyarakat guna menjaga stabilitas margin keuntungan perusahaan. Baik, dikarenakan presentasinya sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.